Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih sehat, semangat, dan siap untuk belajar materi yang baru. Hari ini kita masih dalam tema 3, subtema yang ketiga, dengan muatan pelajaran yaitu matematika. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Hari ini, Lani sedang berulang tahun. Lani akan merayakannya bersama teman-temannya. Ibu ingin membuat sebuah kue coklat untuk merayakan ulang tahun Lani. Nah, ini rencana kegiatannya. Kemudian berikut di sebelah kanan adalah kue coklat yang akan dibuat Ibu. Nah, jika kita lihat di sini ada bahan-bahan yang harus disediakan untuk membuat sebuah kue coklat. Nah, ada bahan-bahannya 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa membacanya pada layar. Pertanyaannya adalah, sebutkan satuan yang digunakan dalam resep di bawah ini. Nah, satuannya ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Ingat, satuan baku adalah satuan yang menghasilkan suatu ukuran yang sama ketika satu orang dengan orang lain mengukurnya. Sebagai contoh, di sini ada satuan gram, 200 gram gula tepung. Ini adalah satuan baku. Kenapa satuan baku? Karena jika ibu mengukur dan anak-anak mengukur, hasilnya akan sama banyak. Di sini juga ada gram, dan yang terakhir adalah kilogram. Kemudian untuk satuan tidak bakunya apa? Satuan tidak bakunya adalah butir, kemudian SDT, sendok teh, dan sendok teh juga baking powder. Kenapa tidak baku, Bu, sendok tehnya? Karena satu sendok teh yang ibu ambil belum tentu sama banyaknya dengan satu sendok teh yang anak-anak ambil. Seperti itu ya. Nah, selain kue coklat, Lani ternyata juga ingin membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan yang dicampur dengan es segar ya. Nah, berikut adalah gambarnya. Wah, terlihat sangat segar, nikmat, dan manis. Tentunya cocok untuk diminum di siang hari ya. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk membantu Lani dalam menimbang bahan-bahan apa saja yang akan dibuat untuk membuat es buah segar tersebut. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah sirup. Nah, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup yang dibutuhkan? Jadi di sebelah kanan ada 3 botol sirup yang masing-masing botol beratnya adalah 600 gram. Apakah anak-anak bisa menjawab berapa banyaknya gram yang dibutuhkan dari ketiga botol sirup yang dibutuhkan Lani? Nah, caranya adalah 3 dikalikan 600 gram. 3 botol dikalikan masing-masing tadi adalah 600 gram, maka menghasilkan berapa gram ya? Kita hitung dengan perkalian bersusun. Ini materi di tema 1 ya. Nah, kita kalikan, kita hitung dari yang paling belakang. 0 dikali 0 hasilnya, 0 dikali 3 hasilnya adalah 0, kemudian 0 yang tengah ini kita kalikan 3, hasilnya adalah 0, kemudian yang paling depan angka 6 dikalikan 3, hasilnya adalah 18. Jadi 1800 ini kita letakkan di atas. Jadi 3 botol sirup yang dibutuhkan Lani tadi adalah 1800 gram. Selain sirup, ternyata Lani juga membutuhkan beraneka ragam buah. Coba perhatikan berat buah pada timbangan yang tersedia di samping ini.
Ada 2 jenis buah yang dibutuhkan. Anak-anak bisa memperhatikannya pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah berapa gram berat semua buah tersebut? Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah buah manakah ya yang ketika ditimbang, timbangannya paling berat? Mari kita perhatikan pertanyaan yang pertama, berapa gram berat semua buah tersebut? Jikalau ini ibu perbesar, maka untuk buah yang pertama yaitu mangga, buahnya berwarna hijau. Ini kalau kita lihat di gambarnya, di jarumnya, ini menunjuk ke angka 20. Ini satuannya kilogram ya. Jadi mangganya adalah 20 kg. Sedangkan buah selanjutnya, buah kita sebut saja sebagai buah apel, jarumnya menunjukkan tengah-tengah antara 30 dan 40. Tengah-tengahnya adalah 35. Jadi berat semuanya kita jumlahkan. 20 kg ditambah 35 kg menghasilkan 55 kg. Jadi berat semua buah tersebut adalah 55 kg. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah jika kita lihat pada gambar ini, tadi pertanyaannya adalah buah manakah yang timbangannya paling berat. Kita bisa melihat nih, kalau mangga tadi adalah 20 kg, sedangkan apel menghasilkan 35 kg. Kira-kira kalau ibu tanya ke anak-anak, angka 20 dan angka 35 itu berat mana ya? 35 Bu, betul. Jadi buah yang timbangannya lebih berat adalah buah dengan timbangan dengan hasil tadi 35. Atau kita bisa tahu bahwa itu adalah buah apel yang ibu lingkari berikut ini. Nah, udah ya. Sekarang Dayu pergi ke pasar untuk membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut ini. Nah, jikalau kita lihat pada timbangan ini setara dengan 2 kg 500 gram. 2 kg 500 gram. Nah, sekarang jikalau 1 kg itu adalah 1000 gram, jadi tangganya masih sama dengan tangga ketika kita memakai satuan panjang atau satuan berat yang materinya sudah ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Kita ingat bahwa 1 kg itu setara dengan 1000 gram. Maka ikan asin yang dibeli Dayu ini setara dengan berapa gram ya? Nah, kita akan mengukurnya. 2 kg lebih 500 gram ini berapa gram? Dari yang pertama dulu, yaitu 200 kg. Yang depan ini 200 kg kita jadikan gram, maka hasilnya adalah 2000 gram. Kemudian yang kedua, supaya tidak iri, kalau depan tadi sudah diubah, di belakang juga kita perhatikan. Ini 500 gram. 500 gram diubah menjadi gram. Berarti satuannya tidak berubah. Kalau satuannya tidak berubah, maka angkanya pun juga tidak berubah. Jadi ini tetap 500. Kemudian kita jumlah menghasilkan 2500 gram. Jadi 2 kg lebih 500 gram itu sama dengan 2500 gram. Itu tadi berat ikan asin yang dibeli Dayu. Nah, Dayu ternyata juga membeli kerupuk nih dengan berat seperti yang ditunjukkan pada timbangan. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa kerupuk ini juga merupakan makanan yang diproses dengan cara dikeringkan? Anak-anak sudah belajar proses perubahan wujud benda pada materi bahasa Indonesia.
Nah, ternyata beratnya adalah 1300 gram yang akan kita ubah menjadi kilogram. Berapa ya? 1300 gram ini kita pecahkan dulu, yaitu menjadi 1000 gram dan 300 gram. Nah, maka masing-masing bagian kita ubah menjadi kilogram. Yang pertama dulu, 1000 gram ini kita ubah menjadi kilogram. Maka menghasilkan 1 kilogram. Kemudian di bagian yang kedua, yang belakang, 300 gram. Karena angkanya 300, jadi untuk dijadikan kilogram masih kurang, maka angkanya tetap. Angkanya tetap ya, kita turunkan jadi 300 gram. Jadi 1300 gram ini setara dengan 1 kilogram lebih 300 gram. Mudah ya, karena materi ini sudah kita pelajari di minggu lalu. Mari kita perhatikan cerita tentang Ayah Siti. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat yang terbuka, lama-kelamaan es kering tersebut menghilang dan ada yang mengecil. Mengapa ya? Oh, ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Masih ingatkah anak-anak? Peristiwa menyublim itu adalah perubahan wujud dari benda apa ke benda apa? Ya, menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Ketika ditimbang, es kering tersebut tersisa 400 gram. Dari 1 kilogram, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Itu pertanyaannya. Mari kita lihat penjelasan ibu berikut ini. Berat es kering mula-mula adalah 1 kilogram. Sisa berat es kering setelah 3 jam yang diletakkan di ruangan terbuka adalah 400 gram. Nah, jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilogram dikurang 400 gram. Karena ini satuannya yang berbeda, yaitu kilogram dan gram, maka satuannya harus disamakan. Kita samakan saja menjadi gram ya. Maka 1 kilogram ini kita dapatkan jadi 1000 gram dikurang 400 gram. 400 gramnya masih sama. 1000 gram dikurang 400 gram hasilnya adalah 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Ya, sekarang kita belajar sebuah soal dari seorang nelayan. Kalau tadi ayahnya Siti membelinya 1 kilogram es kering, sekarang seorang nelayan membutuhkan 750 kilogram es kering setiap harinya. Ternyata es kering ini diperlukan untuk mendinginkan ikan hasil tangkapan agar tetap segar. Pertanyaannya adalah, berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam 1 minggu? Demikian materi untuk hari ini anak-anak. Materi yang pertama kita masih membahas tentang satuan berat. Di materi besok kita akan belajar tentang satuan waktu. Kita akan mengingat lagi bagaimana membaca jam yang anak-anak sudah belajarnya di kelas 2. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar. Terima kasih. God bless you.